Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Banten Provinsi 1000 Kiai Sejuta Santri. Itulah julukan yang masyhur untuk provinsi yang satu ini. Tak heran jika nama Banten terkenal di seluruh Nusantara, bahkan dunia internasional. Sebab ulama yang sangat masyhur bernama Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kelahiran di Serang, Banten, yang pernah menjadi ulama nomor 1 di dunia kala itu. Bahkan sampai detik ini karya kitab-kitabnya rutin dikaji di berbagai pesantren hingga universitas di luar negeri. Hingga pada detik ini Banten menjadi salah satu tempat rujukan utama bagi para santri untuk menggali ilmu agama lebih dalam. Seperti yang telah kita ketahui, di antara guru besar sekaligus paku tanah Banten saat ini yaitu Abuya Syar'i Ciomas, Abuya Muhtadi Cidahu, dan Abuya Munfasir pada Rincang. Sebelum beliau-beliau yang menduduki posisi intelektual di tanah Banten, ada beberapa ulama sebelumnya yang dijuluki sebagai gurunya para guru, kiainya para kiai. Berikut akan kami bahas 3 ulama paku Banten sebelum generasi sekarang yang menjadi gurunya para guru, kiainya para kiai. 1. Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Abuya Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin atau yang lebih dikenal dengan Mbah Dim merupakan sosok ulama karismatik asal Banten yang sangat luar biasa. Nama beliau ditulis dengan tinta emas oleh sejarah sebab murid-muridnya tersebar di mana-mana, mulai dari tanah Banten sendiri, penjuru Nusantara, bahkan tak sedikit juga santri dari luar Indonesia yang berguru pada beliau. Di antara muridnya yang sangat masyhur yaitu Abuya Usuk Caringin, Abuya Munfasir pada Rincang, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Abuya Uci Turtusi, dan yang pasti Abuya Muhtadi dan Abuya Murtado yang merupakan putra dari Abuya Dimyati yang paling menonjol saat ini. Semasa hidupnya Mbah Dim dijuluki sebagai gurunya para guru dan kiainya para kiai, sebab mayoritas ulama di Indonesia kala itu rata-rata pernah berguru pada Mbah Dim. Jika membahas karomah kesaktian Mbah Dim, nampaknya tak akan ada habis-habisnya. Banyak sekali kisah nyata yang menceritakan saat beliau mampu membaca pikiran orang, berada di 2 tempat dalam waktu yang sama. Bahkan ada yang masih sering melihat beliau ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani padahal beliau sudah wafat. Beliau berguru pada berbagai ulama sepuh di tanah Jawa, yang mana kesemua gurunya bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani.
Yang lebih menakjubkannya, setelah beliau berguru, tak lama kemudian para ulama sepuh wafat. Mbah Dim merupakan penganut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Halim. Tetapi praktek suluk kepada para jamaah, beliau hanya mengajarkan Thariqah Syadiliyah dari Syekh Dalhar Watucongol. Nasab beliau tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Satu kisah unik saat pertama kali Mbah Dim datang untuk nyantri ke pesantren Mbah Dalhar Watucongol. Sehari sebelum kedatangan Mbah Dim, Mbah Dalhar berkata pada santri-santrinya, "Besok pondok kita akan kedatangan kitab banyak." Ucapan Mbah Dalhar ini membuat sebagian santrinya bingung. Dalam benak mereka berkata, kitab apa lagi yang akan datang ke pondok? Sedangkan semua kitab yang dikaji di sini sudah terpenuhi persediaannya. Keesokan harinya ketika Mbah Dim tiba di pesantren Mbah Dalhar, disitulah para santri mulai menyadari bahwa kitab banyak yang dimaksud Mbah Dalhar itu bukan kitab berupa buku, tapi ini merupakan bahasa kekaguman Mbah Dalhar kepada sosok Mbah Dim, seseorang yang sudah sangat mumpuni ilmunya, bahkan disebut-sebut sebagai kitab berjalan. Semasa hidupnya di Cidahu, beliau habiskan untuk mengaji dan mengajar, mulai dari ba'da subuh sampai larut malam, dengan jeda hanya tiap waktu sholat saja, itu pun tidak lama. Kemudian malam harinya beliau habiskan untuk qiyamul lail dan berzikir sampai masuk waktu subuh. Terus begitu setiap harinya, nyaris tidak pernah terlihat tidurnya. Bahkan jika sholat tarawih di bulan puasa, beliau tidak akan turun untuk sahur kecuali telah menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Itulah karenanya tidak salah jika beliau dikategorikan sebagai ulama multidimensi. Hingga tepat pada hari Jumat dini hari 3 Oktober tahun 2003, Abuya Dimyati dipanggil oleh Allah ke haribaannya. Banten sangat terpukul karena telah kehilangan sosok ulama karismatik yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya Banten saja, tetapi juga umat Islam pada umumnya. Kini tali perjuangannya dilanjutkan oleh putra sulungnya, yaitu Abuya Muhtadi bin Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang, Banten. Dua Abuya Sanja Kadukaweng Pandeglang, Banten. Ulama Paku Banten yang terkenal sebagai gurunya para guru dan kiainya para kiai berikutnya adalah Abuya Sanja Kadukaweng Pandeglang atau yang lebih diakrab Mama Sanja. Meski beliau tak ingin disebut Abuya atau Mama dan lebih memilih dipanggil Akang, namun nyatanya santri beliau tersebar di mana-mana. Bahkan para santri kala itu berpikiran, meski sudah mondok di mana-mana, belum lengkap rasanya ilmu yang dimiliki jika belum pernah merasakan ngaji alat di Mama Sanja Kadukaweng Pandeglang, Banten. Sebab itulah semasa hidupnya beliau dikenal dan dijuluki sebagai rajanya ahli alfiyah. Alfiyah sendiri merupakan kitab klasik jenjang teratas dalam kategori ilmu nahwu sorof yang terdiri dari 94 bab 1002 bait. Isinya membahas detail tentang tatanan sastra bahasa Arab yang baik dan benar, karangan Syekh Muhammad Jamaluddin bin Malik dari negeri Andalusia yang sekarang bernama Spanyol, yang dulu masyarakatnya masih mayoritas beragama Islam. Baik, kita kembali kepada sosok karismatik Abuya Mama Sanja. Banyak sekali kisah yang menceritakan betapa tingginya mahabbah atau kecintaan beliau terhadap gurunya. Salah satunya ketika Mama Sanja bersama Mama Maribaya berguru ilmu alat kepada Mama Sadang, Jawa Barat. Kala itu masih di masa penjajahan Belanda.
Sebagai salah satu ulama yang sangat berpengaruh, Mama Sadang Jawa Barat diculik oleh pasukan Belanda dan meninggalkan ribuan santri yang menuntut ilmu di pesantrennya. Sehubung dengan kejadian itu, satu persatu santri Mama Sadang memutuskan untuk pergi dan meninggalkan pesantren. Hanya tersisa 2 santri saja yang masih menetap di pesantren. Setelah 3 tahun diculik, akhirnya Mama Sadang dilepaskan oleh pasukan Belanda dan kembali ke pesantren. Melihat suasana pesantren yang sangat sepi, lalu beliau bertanya pada istrinya, "Ini santri pada kemana? Kok sepi sekali?" Istrinya menjawab, "Semuanya sudah pergi dari pesantren, tinggal sisa 2 orang saja yang selama 3 tahun ini mereka selalu mencangkul dan mengurusi kebun setiap harinya." Karena penasaran, Mama Sadang pun menemui kedua santri itu dan berkata pada mereka, "Untuk apa kalian berdua masih ada di sini? Sekarang kalian pulang ke kampung kalian masing-masing dan amalkan ilmu yang telah kalian pelajari." Ya, kedua santri itu adalah Mama Sanja dan Mama Maribaya. Beliau berdua setia menunggu kepulangan gurunya meski harus menunggu bertahun-tahun lamanya. Sepulangnya dari pesantren Mama Sadang, keduanya berhasil mendirikan pesantren di daerahnya masing-masing. Ternyata kedua pesantren itu mampu memperoleh ribuan santri karena terkenal dengan ilmu alatnya. Persis seperti pesantren gurunya Mama Sadang yang juga terkenal dengan ilmu alatnya. Sungguh menakjubkan. Seorang ulama yang dijuluki sebagai rajanya Alfiyah ini terkenal memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Sawahnya membentang dari ujung ke ujung. Saking luas dan banyak sawah kepunyaannya, sampai-sampai beliau tidak diperkenankan lagi membeli sawah oleh pemerintah atas nama beliau, sebab sawahnya telah berjumlah ratusan hektar. Meski dikenal dengan harta yang sangat berlimpah, namun hidupnya sangat sederhana. Di sela-sela waktu kosongnya mengajar, beliau selalu menyempatkan diri untuk mencangkul di sawah. Satu kisah yang sangat luar biasa terkait Mama Sanja dengan Mbah Dim. Beberapa waktu sebelum Mama Sanja wafat, Mbah Dim mengutus santri-santrinya untuk mengaji di pesantren Mama Sanja hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Mbah Dim. Setelah beberapa waktu santri-santri utusan itu mengaji di Mama Sanja, Mbah Dim pun memerintahkan mereka untuk kembali ke Cidahu karena dirasa sudah cukup. Percaya atau tidak percaya, tak lama setelah peristiwa itu, ternyata Abuya Mama Sanja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada usia 82 tahun, tepatnya pada hari Minggu 11 Mei tahun 1999. Banten telah kehilangan sosok karismatik yang membuat namanya harum hingga penjuru dunia. Sosok ulama yang dijuluki rajanya para ahli alfiyah pada masanya. Tiga, Abuya Bustomi Cisantri Pandeglang, Banten. Ulama Paku Banten yang terkenal dengan keberaniannya ini bernama Abuya Ahmad Bustomi bin Ahmad Jasuta. Beliau merupakan mubalik terbesar di Banten pada era 80-an. Seorang ulama yang terkenal dengan sifat tegas dan beraninya ini adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Salafiyah Al-Hidayah Cisantri Pandeglang, Banten. Saat awal baru mendirikan pesantren, beliau mendapatkan banyak sekali penentangan dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan pada saat itu, sampai ada yang bermaksud untuk mengusir beliau. Dikisahkan pada suatu hari, datang sekelompok masyarakat yang jumlahnya puluhan dan mengepung rumah beliau dengan membawa berbagai macam senjata tajam. Melihat hal ini, beliau bukan malah takut, namun justru beliau mencabut pohon besar yang ada di sekitar rumahnya.
Kemudian kelompok pengepung itu pun gentar dan mengurungkan niat jahat mereka setelah menyaksikan langsung peristiwa menakjubkan itu. Sungguh luar biasa. Itulah sebabnya selain dikenal sebagai ulama berilmu agama tinggi, masyarakat Banten juga mengenal beliau sebagai seorang ulama yang memiliki karomah luar biasa. Hal ini yang membuat beliau dikagumi oleh para kiai sekaligus disegani oleh para jawara Banten kala itu. Dulu Abuya Bustami pernah dipenjarakan oleh salah satu manajemen terminal bis. Namun anehnya, selama beliau di dalam penjara, perusahaan terminal bis itu mengalami kerugian yang sangat besar dan banyak bis dari perusahaan itu mengalami berbagai macam kecelakaan. Wallahu a'lamu bishawab. Zuhud dan waro adalah prinsip hidup beliau. Ketegasan dan keberanian adalah sifat yang menonjol dari jiwa ulama yang satu ini. Di samping memang karomah beliau telah banyak yang menyaksikannya, di balik sikap tegas dan beraninya, beliau ternyata adalah sosok ulama yang sangat sederhana, santun, dan tawadu. Banyak cerita dari orang-orang setelah sowan ke rumah beliau. Dari luar rumahnya terlihat cukup bagus, tapi begitu masuk ke dalam, ternyata sungguh sangat sederhana. Hanya beralaskan karpet dan tak ada bangku mewah. Kesan galak yang didengar dari orang lain tentang Abuya ternyata tidak nampak ketika berhadapan langsung dengan beliau yang begitu ramah dan santun menerima tamu-tamunya. Hingga tepat pada hari Senin 27 Desember 2004, Abuya Bustami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal ini juga tragedi tsunami besar di Serambi, Mekah, Aceh terjadi. Sungguh sangat terpukul rasanya bumi Nusantara kala itu. Demikian tiga ulama Paku Banten sebelum generasi sekarang, yang menjadi gurunya para guru dan kiainya para kiai. Jasanya pada bumi Nusantara takkan pernah terlupakan. Meski jasadnya sudah terkubur di dalam tanah, namun ruh para aulia akan terus hidup sepanjang masa. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau, hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau-beliau di surganya.